tawasul buat disir dirasa. Alhamdulillah dalam puniki sudah sedaya diparingi kesehatan, diparingi ridhoe ugi mriki kita saeng Gusti Allah kangge nyambung malih silaturahmi yang sampun secara rutinitas kula sedaya ngadongaken sederek-sederek kang siok sakit mugia diparingi kesembuhan kesehatan yang maksi sibuk dengan kegiatan sanese mugia diparingi tetap semangat agung rezeki kabehane amin bagi waktu di sela-sela aktivitas rutinitas yang dilaksanakan. Alhamdulillah banyak masih kegiatan silaturahmi lintas kebuyutan masih terus malah insya Allah tambah adoh kowe jadi membagi waktu kira-kira bisa bagi tugas nyumponi undangan-undangan ingkang pun melebet tentang para rawuh para sederek sedaya nah benjing undangan sing desa Patuanan kegiatan silaturahmi buka kaki pindah membangun bangunan buyut Pernata Kusuma makame ya buyut dan Ruwenda lan buyut kipas di para sederek mending iki jam sanga dimulai acara esuk bengie disambung rutinitas biasa kauyupan dengan wis ngeber nok sapa Dasmi pasu paji ku ana pasu iya nok Dasmi butuh bae iki percaya supaya mereka ngelingaken butuh bae jadi mugia sekiki bengi bisa kumpul maning amin dan terus berusaha ngerewangi sedulur-sedulur ingkang ngadakan kegiatan mendongaaken leluhure tiap wilayah melestariakan peninggalane iku sami-sami dibantu disupport semangate lan sanes-sanese target situs-situs kebuyutan yang masih sepi ya direwangi habis lebih akeh kegiatannya wis rame sih alhamdulillah niku ana agenda insyaallah setiap bulan malam Kamis Kliwon kita kabeh seba ning pintu pasujudan Kanjeng Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati mengikuti tawasulan umum ning tiap Kamis Kliwon ya para sederek kang langka tugas langka halangan bisa bergabung di pusat eta teh kudu ya tadi ya sebulan sekali rong bulan sekali minimalnya setahun sekali lah Kamis Kliwon kapan Kamis Kliwon ya sebulan sekali baik lewat ini bulan Arab kan besok bulan Arab Januari minggu Judan ngintil imam tawasul Masjid Asana Gunung Sembung jadi dilaksanakannya sebulan sekali peminggalan jadwal ini tiap malam Senin malam Kamis dan malam Jumat rong kali tawasulnya maksudnya bisa sampai bengi mulai maning jam 12 di Kliwon uga ana sedulur kang pengen ngadakna maning ning makam buyut Kambang desae
Desa Kian pada. Desa Kian pada bae. Kepadas Iya Tegasari. Tegasari ya masih pegawai. Ya kan undangan wis manjing ya. Hah? Sukardi. Ya, bata undangan wis manjing ya. Manjing. Ngaturi. Jadi mengko ning teknise malam Jumat Kliwon ya wis biasa bagi tugas bae. Iya, Ya bagi tadi ya, tugas. kan ulon-ulon, kan tengah-tengah, kan ning wetan. Habis bareng-bareng jalan. Iya. Sebab ning Wadas nembe ya gini ya, Nembe. Kliwonan ku ya. Nembe. Ya alhamdulillah. Hari wis berjalan, cuman maksudnya tombak Undang-undang. hati ke nembe. Iya. Maksudnya Undang. sun supaya ning kono kan durung dinggoni, maksudnya amberan diremeni. Apa sih, Amberan mau kemana? pengen diremeni. Pamit dulu. Ya itu konsun ya. Masih ya, Mas. Waalaikumsalam. Jadi yen ki bener-bener sibuk nemen minggu-minggu yen ki. Iya, si sibuk. Alhamdulillah sing awit ber sampai mengko unggah-unggahan ning wulan Rajab. Ning wulan Rajab. Wulan Rajab kula ge berbagai rombongan Pangeran Pesarian yang majelis ngadakan ziarah ning Panembahan di wilayah Yogyakarta tanggal 17 tanggal 15 nya ana undangan ning Ciputat dari Mama Sultan Abdul Ghani tanggal 19 ke ana undangan maning ning Jakarta. Jadi bagi tugas baik kira-kira ning kene jalan bisa mendelegasikan ini seluruh kan sempat anak waktu habis bisa bareng-bareng jalan anggar baik kabeh kebagiannya tadi ya kebagian hidung anaknya saat Iya, pun mengatakan mawon nyuwun agung pangapuntennya bilih wonten kelapatan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kita yaitu ketua Pokdarius dan majelis tawasul Tombo Ati Sipul dirasa suka ke selanjutnya yaitu wonten syair belakang sederenge ngaturaken syair brai yaitu sebagaimana biasa kita nyuwun kesadarannya lan bapak-bapak lan sederek-sederek danten yaitu kanggo siapan selengan dari wong sambungan sih itu kanggo nyumbang teng Mbak Buyut yang akan wonten teng petuanan wonten jaluk piring kosong Receh. kosong Go piring go. Oke. oleh untuk acara besoknya mau disetorkan ke sana jasa olje itu pokile pokoknya sederek-sederek pada wonten milet mangga ini tinggal menghubungi teng maman nang mawon jam pira-pirae wonten mulai itu sakit berai ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah 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 qulu ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah qulu ilaha illallah la ilaha illallah
ala ilaha illallah ulu ilam Muhammadun Rasulullah. Nang lagu kaping kali iku Jainala. Jainala taraga iki sing endi mulaning dadi, sing endi mulaning dadi. Ala saking ora Jainala saking ora mulane sun dadi ana, mulane sun dadi ana. Ya anamu menawi muling kodrate. Jainala taraga iki sing endi mulaning dadi, sing endi mulaning dadi. Ala saking ora Jainala saking ora mulane sun dadi ana, mulane sun dadi ana. Ya anamu menawi muling kodrate. Jainala taraga iki sing endi mulaning dadi, sing endi mulaning dadi. Ala saking ora Jainala saking ora mulane sun dadi ana, mulane sun dadi ana. Ya anamu Muhammadun Rasulullah. Mung semanten mawon mbok pilih kekirangan kurangan kula nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh Kang Ustadz Sultan, yaitu siraman rohani. Monggo Kang Ustadz Sultan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma sya'allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kula hormati Ketua kita Dr. Yud Raden Anang dari Kesepuan, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kekuatan dohir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dohir batin, dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terus menemani aktivitas kita, tawasul kita di kebuyutan di seluruh kabupaten kota Cirebon, atau meliputi dalam kota-kota yang lain, Kuningan, Majalengka, atau Sumedang, bahkan sampai kota-kota yang lain. Mudah-mudahan ketua kita selalu sehat, selalu semangat, selalu ikhlas menemani kita semua. Amin ya robbal alamin. Yang pula hormati, tidak lupa pula, yaitu Sohibul Kuncen Makom, pengabdi Bukit Kencana, Pak Dodo, Kang Mustafa, dan Kak Ahmad, juga mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah SWT, diberikan keriduhan oleh Allah SWT, sehingga terus ikhlas menemani, menjamu, meneladani kita semua, sehingga menjadi wasilah ibadah buat mereka semua. Amin ya robbal alamin. Tak lupa pula yang kami hormati dan muliakan seluruh saudara kita
kita, orang tua kita, majelis Tombo Ati Sepupi Rasa. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Rebo ini kita bisa berkumpul, bisa silaturahim. Yang pertama yaitu ziarah kubur insyaallah min jumlatil aulia, yaitu di Bukit Fitra Kencana. Terus alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan pada malam hari ini bukan hanya perkumpulan di dunia, tapi kelak nanti kita berkumpul dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, berkumpul dengan gandulan buyut-buyut kita, khususnya adalah Syekh Syarif Hidayatillah, Bapu Sangkan Cirebon, atau buyut-buyut yang lain. Mudah-mudahan kita kelak nanti kita disambut oleh beliau nanti ketika kita husnul khatimah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah, seperti biasa, mari kita sama-sama belajar bersama, saling mengingatkan bersama, karena sifatnya manusia adalah al-insanu ma'al khata'. Manusia itu adalah tempatnya lupa, tempatnya lalai. Karena lalai itu ada yang menggoda, ada yang memang sifat lalai itu dari manusianya sendiri, ada memang lalai itu digoda oleh yang namanya iblis. Jadi pengertian lalai itu ada dari perbuatan kita sendiri, ada juga kita digoda oleh iblis. Sehingga apa? Sehingga kita lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita umat Rasulullah, khususnya ahli sunnah wal jamaah, kita diberikan oleh Allah itu alhamdulillah nikmat yang besar, anugerah yang besar. Sehingga kita apa? Kenapa kita diberikan anugerah yang besar? Alhamdulillah kita dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah, yaitu apa? Berziarah di tempat-tempat buyut, berziarah di makamnya para wali. Itu salah satu anugerah dari Allah SWT. Kita datang ke orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal, itu juga diberikan anugerah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah lebih, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah SAW, bisa ziarah ke makam nabi-nabi yang lain. Sebab apa? Selain ahli sunnah wal jamaah itu apa? Seperti Muhammadiyah, tidak ada anjuran-anjuran yaitu berziarah kubur. Tapi kita orang NU, ahli sunnah wal jamaah, kita apa? Sampai kita apa? Diingatkan, diajarkan, jangan sampai kita lupa terhadap orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang berdakwah dan membimbing kita mengenal mana yang hak dan mana yang batil. Kita dibimbing oleh Rasulullah, dibimbing oleh buyut-buyut kita tentang nilai-nilai keimanan. Sebelum kita ke inti, di sini ada makolanya ulama, wal jam al haya'a ay al haya wa syar'i. Tetapkanlah, istiqomahkanlah punya sifat malu, karena malu itu sebagian daripada iman. Kalau orang itu lagi makomnya itu keimannya naik, maka di situ ada sifat malu. Nah, kenapa sifat malu itu penting diistiqomahkan? Jadi yang namanya malu itu perlu diistiqomahkan. Bukan hanya kita istiqomah ibadah wirid, ibadah puasa, tapi kita istiqomahkan tentang malu. Setelah kita wirid, setelah kita ngaji Al-Quran, setelah kita berbuat baik, tanamkan dalam hati kita itu apa? Sifat malu. Karena sifat malu itu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, simpel saja. Di sini ada hadis Rasulullah SAW, istahyu minna wa ta'ala hakul hayai. Malulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita datang ziarah, contoh di sini di Bukit Fitra Kencana. Kita datang dikehendaki semua itu atas izin Allah. Setelah kita selesai di sini, kita harus malu kepada Allah. Malu terhadap Allah, kita malu terhadap Rasulullah. Malu setelah Rasulullah, kita apa? Malu terhadap Bukit Fitra Kencana. Kita ini untuk umat Rasulullah itu sejauh mana peduli terhadap umat Rasulullah?
Sejauh mana kita peduli terhadap buyut-buyut leluhur kita, maka kita harus malu. Baru kita jangan sampai, wah saya udah bisa nguripin di buyut, 2 buyut, 3 buyut, kemudian kita sombong. Beliau lebih mendahului adalah perjuangannya luar biasa. Kita perjuangan istiqomah hanya meremeni apa sih, mengurusi malam Rebo, ada yang sebut sekali, itu belum ada apa-apanya. Perjuangannya beliau leluhur kita, bontang banting sampai babat alas, ngadepi ujian, cobaan, fitnahan, tapi tetap beliau itu tegar dan semangat, tetap mengamalkan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus malu itu. Sejauh mana kita untuk buyut, jangan jauh-jauh ke Rasulullah. Sejauh mana kita untuk buyut, sejauh mana kita untuk umat Nabi Muhammad, sejauh mana kita apa untuk makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus malu. Nih, ini penting. Malu itu penting. Ini simpel aja. Nah, di sini ada resep Rasulullah. Ketika kita itu setelah berbuat baik atau setelah ibadah-ibadah yang lain, kita harus malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, pada kekasihnya, perjuangan kita apa? Begitu kita malu, kata Rasulullah, maka kita ucapkan dalam hati kita itu apa? Alhamdulillah. Ini harus kita tanamkan. Jadi sifat malu, setelah kita malu, kita ucap dalam hati kita itu mengucapkan Alhamdulillah. Ini di sini. Jadi boleh mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di kitab sini cukup membaca alhamdulillah. Kita malu. Nih, karena apa? Ternyata sifat malu itu menaikkan spiritual kita, menaikkan kita itu apa? Supaya selalu dekat hati kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di atas langit adalah langit. Kita sudah bisa istiqomah di 2 tempat, ada yang lebih bisa istiqomah di 5 tempat, ada yang lebih di 10 tempat. Kita harus malu. Gitu. Di situ. Jadi sifat malu itu sangat penting. Guys, kembali ke inti, ke kajian Wasiatul Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pesan terhadap Sayyidina Ali, ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali, lisidiki iku tetap kadue wong kang jujur atau wong kang bener. Jadi ciri orang yang jujur atau benar ini Rasulullah ya. Kita harus belajar terhadap Rasulullah, harus belajar terhadap orang-orang soleh, para wali-wali. Karena beliau sudah apa? Sudah sukses dalam menjalankan kejujuran dan kebenaran. Kalau kita masih pontang-panting, kadang ngucap bener, sedetik maning salah. Kadang berbuat bener, sedikit maning berbuat salah. Itu harus kita malu. Tapi insya Allah para wali-wali itu sudah sukses mendapatkan sifat sidik, seperti sidiknya Rasulullah. Nah, di sini para wali itu sudah mendapatkan sifat sidik seperti sifatnya Rasulullah SAW. Yes, kita lanjut. Salasu alamatin utawi telu tondo piro-piro tanda. Jadi ada 3 tanda orang yang jujur dan orang yang benar itu, kata Rasulullah. Yang pertama apa? Kitmanul ibadati, yaitu apa? Menyimpan ibadah. Ya, jadi kita rajin ibadahnya, ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli puasa, ahli istiqomah, ahli ziarah, ahli dzikir. Jangan sampai kita diketahui oleh orang lain. Kita harus disimpan itu, harus benar-benar disimpan. Ini masuk kepada wilayah rohani, wilayah tasawuf. Ibadahnya yang pertama tidak pernah ingin dipuji, tidak pernah ingin dipuji, tidak pernah ingin diperlihatkan oleh orang lain. Yang hanya diperlihatkan untuk siapa? Untuk Allah dan untuk Rasulullah SAW dan untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, makanya Rasul tadi jangan sampai ibadah kita ditonjolkan atau riya, dalam kurung begitu. Jangan sampai ibadah kita riya, jangan sampai ibadah kita itu apa? Takabur atau sombong. Nih, harus kita simpan ibadah. Makanya orang-orang ahli toreko, saya yakin itu apa? Nyimpen. Mulanya apa? Pangapunten. Sifate wong Cirebon, begitu wis alim, begitu ahli dzikir, ahli tirakat, ahli puasa, ngumpet. Nih, iki kategori ini dalam rangka ngamalakan mungkin.
Jadi wis ora aneh, wong Cirebon akeh wong alim terus ngumpet. Kadang ning sawah, kadang ning gunung, kadang ngumpet ning tengah-tengah keramaian. Iki ngumpet. Lho ning kono, pengen diure apa? Karo Gusti Allah bae, karo Kanjeng Nabi bae, karo wali bae. Siji singkat. Yang kedua, kata Nabi, ciri orang jujur dan sudah benar yaitu apa? Wakit manus sodakoti, ngumpet akan sodako. Jadi aja sampai sodako iku diwerwi ning uwong sejen. Iku memang boleh sodako diketahui, tapi ini agak tingkat agak yang lebih tinggi. Jadi begitu kita sodako, begitu kita beramal, jangan sampai kita diketahui makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Simple. Yang ketiga, kata Rasulullah, yaitu apa? Wakit mangun musibati, yaitu menyimpan apa musibah ketika kita lagi diuji. Jangan sampai tahu wong sejen atau sedulur, cukup sing meru apa Gusti Allah lan Rasulullah lan para aulia. Boleh orang lain tahu, tetapi yang sekiranya membawa solusi yang terbaik. Karena ujian itu adalah bagian daripada apa? Kesempurnaan hidup. Semuanya makhluk Allah itu baik manusia atau hayawan itu terkena ujian. Ya, terkena ujian. Lah kita kembalikan ujian tersebut apa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, itu. Jadi jelas ya. Yang pertama kita ulangi ciri-ciri orang jujur dan benar, yaitu kita ulang lagi. Yang pertama, menyimpan ibadah kita. Yang kedua yaitu menyimpan apa? Sedekah kita. Yang ketiga yaitu menyimpan musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya sepele, sederhana kalimatnya, kalau kita bahas lebih dalam insya Allah. Yang penting ayo kita sama-sama belajar, saling kita mengingatkan ya. Kurang lebihnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan dari saya pribadi bila mana kata-kata atau pemahaman-pemaparan kurang paham, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Ustadz yang telah membacakan